dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin nama Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Banyak doa kita Bapak Ibu, kalau dikabulkan luar biasa. Setiap detik bernilai ibadah, selalu mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan benar-benar Allah kabulkan doa kita. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, seperti biasa kajian menjelang iqamah zuhur Selasa Rabu kita menyampaikan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah dengan izin nama Allah sudah sampai ke Al-Baqarah 30. Jadi sekarang Bapak Ibu kita masuk Al-Baqarah 31. Jadi di ayat sebelumnya Bapak Ibu sudah diinformasikan di mana Allah mengatakan kepada malaikat bahwa Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Allah tidak mengatakan menjadikan manusia di muka bumi Bapak Ibu, tapi Allah mengatakan bahwa Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat mengatakan, apakah akan menjadikan sesuatu yang bertumpahan darah, yang membuat kerusakan? Sementara malaikat itu selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan Allah hanya mengetahui dari keadaan malaikat. Maka Bapak Ibu, kita yang menjadikan Allah sebagai manusia ini yang Allah tuju sebagai khalifah. Kita baru dikatakan khalifah kalau memenuhi syarat Bapak Ibu. Syaratnya apa? Ya, kita tidak menumpahkan darah di muka bumi, kita tidak menumpahkan kerusakan, dan kita selalu bertasbih. Dan ayat berikutnya Bapak Ibu, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda kullaha semuanya. Bukan hanya nama-nama benda Bapak Ibu, benda namanya dan fungsinya semuanya Bapak Ibu. Bukan semuanya yang ada ketika Adam diciptakan. Para ahli tafsir sepakat Bapak Ibu, semuanya diketahui oleh Adam Bapak Ibu, karena mengajarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun ketika itu belum ada handphone, belum ada internet, dikatakan kepada Adam apa ini? Handphone kata Adam. Maka 100.000 tahun lagi mungkin teknologi canggih, Adam sudah tahu ketika itu Bapak Ibu. Jadi mengatakan kepada kita bahwa khalifah yang dijadikan oleh Allah itu berilmu, potensi ilmunya luas Bapak Ibu, dan kita itu Bapak Ibu. Adam itu manusia, kita manusia Bapak Ibu. Maka kita punya potensi untuk mengetahui banyak ilmu Bapak Ibu. Itu tidak sama, kan potensi kita tidak sama Bapak Ibu, tapi bisa mendapatkan hal yang sama. Ada orang Bapak Ibu diberi kemampuan oleh Allah, ya, diberi kemampuan adalah 1, 2, 3 kali baca langsung paham, hafal Bapak Ibu. Ada orang berpuluhan kali baru paham, tapi kan paham juga Bapak Ibu. Ayat inilah pahala bagi kita. Ada orang 3 kali menghafal Quran langsung hafal. Ada orang 30 kali baru hafal. Hafal juga akhirnya. Cuma kesabaran dia, kebedahan dia untuk mengulang 30 kali. Dan pahala itu tidak sama. Yang mengulang 30 kali, yang hafal 3 kali, itu tidak sama. Pahala itu maha adil. Maka berkaca dari sini, yakinlah Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa kita dapatkan, tapi kita tidak memaksimalkan potensi kita. Maka kita lihat Bapak Ibu di TikTok, di Instagram, di media sosial itu ada satu orang yang masih muda belia sudah menguasai 10 bahasa asing. Kenapa? Karena memang mampu gitu. Semua bahasa asing itu mampu sebenarnya kalau kita berpedoman dengan ayat ini, semuanya asma'a kullaha, nama-nama benda semuanya. Karena ribuan itu bahasa dikuasai oleh Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar
manusia di muka bumi, tapi menjadikan khalifah di muka bumi. Dan salah satu tanda khalifah itu menguasai ilmu, adab, belajar kepada Allah. Sekarang kita harus belajar terus Bapak Ibu. Kapan kita berhenti belajar, berhenti kita sebagai khalifah. Kapan kita berhenti sebagai khalifah, berhenti hidup. Baru berhenti belajar. Maka Bapak Ibu alhamdulillah, ini ada kajian di sini tuh belajar ini. Ada pengajian-pengajian diri misalnya, ini belajar itu. Buka YouTube, pengajian-pengajian itu belajar. Itu yang harus kita lakukan. Pastikan setiap berganti hari bertambah ilmu kita. Kan itu dikatakan peningkatan merugi dia. Kalau bertambah hari tidak bertambah ilmunya Bapak Ibu. Tidak bertambah amalnya, merugi dia. Kemudian Allah mengatakan summa alahum, kemudian dia memperlihatkan ala malaikati kepada para malaikat. Faqala sanatukin man ambikuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Sebutkan nama-nama ini semua. Dia Allah mengatakan kepada malaikat, sebutkan ini semua. In kuntum sadiqin, jika kamu benar bahwa prediksimu bahwa saya salah menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi, sebutkan ini semuanya. Tidak bisa malaikat Bapak Ibu untuk menyebutkan apa yang disebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini naik derajat manusia dibandingkan malaikat, karena malaikat tidak diberi ilmu dan manusia diberi ilmu. Poin yang bisa kita ambil Bapak Ibu, berbiasa ini Allah sampaikan kepada kita sejarah kejadian dulu untuk bagi kita jangan pernah berhenti menambah ilmu Bapak Ibu. Kita sebagai khalifah pasti orang yang berilmu dan tidak menumpahkan darah, tidak berkerusakan dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggal Bapak Ibu, Allah tidak akui kita sebagai khalifah. Dan maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa di belakang 18 detik lagi.